Halo gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Sebelum ngopi pagi, saya bekerja keras dulu, yaitu roasting kopi manual ala-ala suka-suka tentunya. Nah, sebelum saya merosting kopi, alangkah baiknya saya akan membacotkan tentang salah satu kopi yang akan saya roasting, yaitu si Ethiopia Guji Sakiso Natural Grade 1 katanya ya. Ini source-nya bukan dari Coffee Hunter, mungkin langsung dari petaninya atau produsernya, tapi nggak disebutin kalau nggak salah produsernya, prosesornya. Jadi mungkin langsung dari petaninya. Seperti apa sih grade 1 dari petani langsung? Nanti akan dilihat. Lalu bahasan berikutnya adalah soal heirloom. Memang ekspektasi saya di Ethiopia, di range Ethiopia yang banyak banget itu, origin tepatnya di single origin Ethiopia, lumayan banyak kan. Oke. Ekspektasi saya adalah binnya nggak kecil banget. Ini saya kasih contoh sebentar ya. Karena apa? Karena beberapa kali saya mulai explore, jujur aja sih saya explore Ethiopia baru-baru ini, kayak setahun ke belakang ini. Tapi kalau ngopi Ethiopia, saya udah dari semenjak si Caswell ada. Jadi Caswell mulai merosting si Ethiopia dan kopi-kopi dari luar negeri, dari Afrika, dari banyak negara lah. Dari situ saya mencicipi kopi dari luar. Cuman masalahnya saya termasuk yang jarang pada zaman itu. Jarang, maksudnya bukan rutin gitu, sebulan kayak nggak sekali ngopi Ethiopia, kayak 3 bulan baru ngopi Ethiopia. Dulu si Caswell, bukan ini nih packnya baru dia. Dulu hitam kalau nggak salah, hijau packnya. Nah, itu dulu saya lumayan sering explore si kopi luar negeri dari si Caswell, tapi bukan fokus ke Ethiopia. Nah, setahun belakangan ini saya fokusnya ke Ethiopia. Nah, saya intro juga, saya punya house blend yang mesti saya bongkar, si Kumo dari Sky9 dan beberapa, tapi ini nggak begitu penting sih yang si exotic Flores ya, karena saya cuman pengen nyobain yang Juria dari salah satu pohon tertua di Colol. Lupakan itu. Nah, jadi belakangan ini saya fokusnya ke Ethiopia. Saya pengen tahu apakah iya Ethiopia yang saya beli di roastery Indonesia itu binnya kecil-kecil banget. Oke, contoh ya contoh banget binnya. Bentar saya cek yang bentar ya, sebelum saya masuk ke ini ya, masuk ke mana nih. Oke, ini ada yang lebih kecil lagi, kelihatan nggak? Ini yang di roasting tuh segede-gede gini. Ya walaupun nggak rata-rata ya, cuman almost segede gini. Kan saya bilang segede kacang hijau. Itu udah di roasting. Jadi kalau dia dapetin binnya kira-kira segimana ya gitu. Itu pertanyaan saya. Lalu mulai mempelajari si Ethiopia, dan ternyata kalau lihat binnya, dia tuh nggak sekecil ini. Untuk range, ngomongin bin grade 1 ya, grade 1 atau grade 2, dia tuh nggak ada di sini. Memang kalau kita belajar main mappingnya varietal kopi di seluruh dunia,
itu memang variasinya beda-beda. Jadi ya kalian bisa nonton bahasan saya tentang eh, varietal, kalau nggak salah ya, tentang varietal itu lumayan detail kok, walaupun ya ala-ala ya. Itu satu slide kalau nggak salah membahas beberapa varietal dengan beberapa sampel bin yang ada di dunia. Tapi varietalnya varietal yang ini ya, yang unggulan aja. Itu bisa kelihatan. Nah, orang bilang, ya bang, emang si heirloom itu kecil gitu binnya, lu nya aja yang kurang belajar gitu. Iya, saya tahu sih, kalau lihat di range ukuran bin ada Pakamara kok nggak salah ya, dan lain-lainnya. Memang si heirloom ini bukan king bean, bukan bin arabica yang sangat gede-gede banget gitu, si green beannya. Tapi nggak segede kacang hijau juga. Iya kecil, tapi nggak segede kacang hijau. Apalagi udah di roasting, gedenya segede kacang hijau. Berarti green beannya dia tuh kecil banget, nggak sekecil itu sih setahu saya, nggak sekecil itu. Kenapa saya penasaran dengan si Ethiopia? Karena memang di beberapa roastery, nggak semua roastery yang saya beli itu saya videokan juga sih. Karena somehow saya terlalu kasihan ya untuk saya videokan gitu. Ya udah, saya cuman kopi sekali terus rasanya kurang klik, mungkin gini, karena kopi sekali lagi masalah selera ya. Kalau nggak klik berarti nggak klik di selera saya gitu. Tapi somehow ada beberapa roastery yang memang ternyata punya pembeli yang sama dengan selera saya. Jadi sebenarnya sih selera saya more or less banyak ya di luar sana yang sama. Nah, saya explore terus kayak di si smoking barrel nih, ada apa ya dengan smoking barrel gitu? Kenapa binnya kayak gitu semua gitu? Si Nano Cala, si buku Saisa, tuh si apalagi ya saya beli dari si smoking barrel kecil-kecil semua ya gitu. Saya pindah lagi ke roastery lain, sama saya pindah ke Common Ground. Waduh, kalau kalian lihat di bahasan saya Guji Sakiso di Common Ground, itu klaimnya grade 1, tapi itu sangat berantakan banget roastingnya, si beatnya dan lain-lainnya. Buat sebagian orang mungkin itu buat sebagian orang itu percaya grade 1 dan itu percaya sangat berkualitas banget. Yes, it's okay, nggak apa-apa. Lalu saya semakin penasaran kan, apa iya? Saya coba lagi di Roseworld. Saya beli. Halo Mbah. Enggak Mbah, dari semalam Mbah. Sehat Mbah. Nah, saya pindah ke Roseworld. Lalu saya coba bundlingnya dia. Ada Guji Messina. Kalian bisa lihat ada Guji Messina sama ada Yirgachev dari Beckley lagi nggak salah. Ya, Beckley lagi Yirgachev gitu. Nah, lalu saya bongkar si Guji Messina tuh heirloom juga kok. Si Yirgachev tuh kalau salah heirloom juga ya. Lalu saya buka yang Yirgachevnya dulu. Binnya lumayan acak adut, kalian bisa lihat deh. Saya bawa itu ke Magelang, bongkar khusus di Magelang. Memang saya lagi liburan di Magelang. Saya bongkar. Tapi untuk aroma oke. Untuk untuk variasi binnya lumayan, bisa saya kategorikan menjadi berapa bin dah kalau nggak salah, dan banyak bin yang matinya. Lalu dicicipin, itu rasanya tapi enak, oke, masih bisa dimaklumin kan ya, masih bisa dimaklumin. Nah, lalu saya pindah ke lalu saya pindah ke Guji Messina. Di Guji Messina itu binnya sempurna banget, hampir sempurna. Ukurannya enggak tiny bin, ukurannya gede-gede dalam konteks si varietal heirloom ya.
gede-gede dan rasanya sempurna banget. Itu adalah salah satu bean Ethiopia buat saya yang sempurna di mata saya, baik roasteringnya, baik dari sisi beannya, dari sisi rasanya. Mantap banget. Nah, dari situlah ada juga ya Ethiopia memang oke. Si roastery ini sortir beannya. Dari situlah saya terpacu akhirnya mencari green bean Ethiopia berbarengan dengan mencari manual roasting, dan akhirnya kesampaian lah. Saya udah roasting Ethiopia Voge dan sekarang adalah si Guji Sakiso. Voge itu saya dapat dari IIT juga, tapi by Nordic Approach, salah satu coffee hunter lah istilahnya, punya standarisasi untuk mencari bin-bin dari si petani. Dia punya standarnya, namanya si sistemnya Nordic Approach. Banyak lagi coffee hunter lain ya, kayak Merchanta dan lain-lainnya. Nah, yang si Guji Sakiso ini bukan by Coffee Hunter. Saya nggak tahu, nggak ada label apa-apa. Kayaknya dia langsung memang dari petaninya. Memang pas dibuka, ini udah dibuka. Nih, udah dibuka. Ini nggak kelihatan. Udah 11 menit ya. Udah dibuka. Mungkin saya nggak akan roasting, saya akan bahas khusus aja nanti sesi roastingnya di sesi berikutnya aja ya. Memang dalam hal ini kita akan khusus khusus bacotin soal si heirloom, dan kalau kita beli dari non coffee hunter kayak gimana sih si beannya. Nah, kalau saya pertama kali saya buka lumayan menarik, tapi lumayan kacau juga. Sekilo nggak semulus kalau memang berangkatnya dari coffee hunter, nggak semulus itu. Kalau berangkatnya dari non coffee hunter pas dibuka, wadaw gitu kan, lumayan babak belur serius. Dan harganya juga memang nggak gitu mahal, ini sekitar 200 lah ya, 200. Tapi si Vogue Nordic Approach juga harga sekitar 200-an. Jadi by coffee hunter ataupun mungkin langsung dari si petaninya, atau langsung dari petaninya dengan klaim grade 1 punya harga yang sama, tapi mungkin secara buy sellernya dia nggak gitu detail banget mengecek si bagian dalamnya, sehingga ya udah dijual aja dengan klaim grade 1. Saya nggak menyalahkan seller sih. Dan ya dia mungkin dapat klaim dari si distributornya, ini grade 1 nih gitu. Dia udah langsung diklaim di sini di grade 1 juga gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah varietal heirloom atau Ethiopia atau kopi-kopi dari luar yang datang ke Indonesia diklaim sebagai grade 1. Itu beneran grade 1 nggak sih? Itu sih pertanyaan saya. Atau jangan-jangan grade 1 kita itu memang punya istilahnya apa ya? Punya kategori atau punya kelasnya. Oke. Atau grade 1 kita ya, grade 1 luar negeri, grade 1 impor ya, grade 1 impor dari beberapa negara masuk ke Indonesia. Ternyata kelasnya beda dengan grade 1 yang masuk ke misalkan ke Jepang, yang masuk ke Amerika, yang masuk ke negara-negara Eropa. Ternyata beda. Dan harganya juga ternyata beda. Masuk akal buat saya. Kenapa? Karena gini, setiap negara itu punya requirement grade 1 yang beda-beda. Nggak usah soal itu deh. Teman saya dulu eksportir belut ke Jepang, sama sidat ke Jepang, sama eksportir urcinda apa sih, babi laut ke Jepang. Dia itu punya spesifikasi khusus. Jadi kalau misalkan ukurannya beda, itu nggak masuk. Tapi kalau ukurannya, kategorinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan si Jepang, dia kan masuk. Jadi setiap negara punya
kelasnya masing-masing, spesifikasinya masing-masing, kebutuhan kekhususannya masing-masing. Jadi buat saya mungkin yang masuk ke Indonesia, hai, good morning, kepala masih pusing? Oke, good. Ini ranting baru bangun, semalam kepalanya pusing, sekarang udah enggak. Minum belum? Udah minum belum? Minum dulu. Nah, yes. Aku boleh main kayak. Boleh kan, ini weekend bro. Boleh. Jadi saya nggak menyalahkan klaim-klaim sebenarnya. Tapi gini, ketika knowledge seller di Indonesia udah mumpuni, atau roastery Indonesia dengan barista yang udah juara sana sini, atau roaster yang Q-grader udah juara sana sini, harusnya ya udah disesuaikan dengan level knowledge aja gitu. Jangan oh ini udah dikirim dari sana segitu kok kita nggak sortir lagi, ya enggak dong. Kayak memang harganya murah, udah jadi 200, tapi kalau kalian sortir ulang lalu memberikan edukasi ke orang-orang ini loh, grade 1 yang misalkan defeknya cuma 10% atau 1% atau 25%, harga segini, kalian nggak perlu sortir lagi kok, ya udah. Tanya Yaya dong. Aku nggak tahu di mana. Kan semalam ya yang naruh di tasnya kali. Coba tanya Yaya ya. Oh iya. Ya, thank you bro. It's okay, jual lebih mahal karena kalian percaya kok setiap kopi yang mahal punya targetnya masing-masing. Jadi mungkin kalian mesti bener-bener grade satunya bener-bener grade 1, grade 1 internasional lah katakanlah ya. Lalu kalian bikin grade 2-nya dengan harga yang lebih murah. Atau misalkan ya udah sesimpel itu. Atau ya yang hancur-hancur banget kasih dijual lah gitu ya. Itu. Yes, heirloom memang varietal kecil, tapi nggak sekecil kacang hijau teman-teman. Saya memang mungkin ada orang yang bilang saya so tahu. Yes, mungkin saya so tahu. Tapi semoga kesotauan saya ini memberikan sudut pandang lain ke orang-orang yang baru supaya mereka nggak gitu terbodohi oleh klaim-klaim yang sporadis, yang suka-suka klaimnya, tapi kontennya babak belur. Nah, baru kita akan mulai. Seperti apa sih Guji Sakiso natural yang saya dapatkan dari grade 1? Aku belum bikin kopi. Habis ini aku mau bikin kopi. Oke, habis itu roasting ya. Oke, saya akan tunjukin. Ini sortir saya ala-ala semalam kemarin ya, Ting ya? Iya. Ya. Saya bagi menjadi Bukan semalam dong. kapan? Hari. Oke, sebentar. Ini biji lanang terus mana? Terus ini. Saya punya lanang bekas Family Amber, jadi akan saya blend nanti di sana ya. Nih. Saya bagi menjadi 4 kategori bin versi saya, versi ala-ala. Diterima atau enggak buat kalian yang di luar sana ya udah silahkan aja. Buat saya nggak perlu berdebat, tapi kalau misalkan kalian nggak setuju kita ngobrol ya, bukan yang langsung ngegas. Saya nggak suka sebenarnya dalam diskusi langsung ngegas, ngobrol aja gitu kayak teman ala-ala normal pada umumnya ngobrol, jadi lebih enak compare langsung bilang, wah lu tolol lu nggak tahu soal kopi, langsung kan jadinya ini orang apa sih datang langsung ngomel-ngomel gitu kan. Ngobrol aja, misalkan kalau saya bilang ini Ethiopia kecil-kecil amat sih gitu, tinggal ngomong aja, ya bang memang Ethiopia kecil-kecil bla 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 bla, jelasin aja, nggak usah langsung ketawain aja lagi video dia, orang dia so tahu itu nggak akan membuat teman-teman yang lain menambah wawasan, yang baca nggak akan tercerahkan, lalu saya yang bikin juga aduh nih orang apa sih gitu. Nah, si Guji Sakiso natural ini grade 1 dengan varietal heirloom lalu not savage, bless you Oke. till like clean finish ini saya bagi menjadi 4. Oke, seperti apa sih saya bagi menjadi 4? Pertama,
Ini saya lihat ini adalah bin-bin yang buat saya grade satunya. Grade satunya hampir sempurna, walaupun nih ada yang kayak gini. Buat saya ini bin cacat. Bin cacat. Saya mencari bin yang punya lekukan cantik. Contoh. Nih. Lekukan kayak gini, lekukan kayak gini. Apa nih? Oh, berapa, Pak? 120. 120. Ya. Oke, sebentar ya. Ada tukang sayur dulu, sebentar. Sini dulu. 120. Ya, ayam kampung. Ayam kampung. Ayamnya masih baru kan? Baru. Oke. Ratus 20. Enggak bangpas loh. Ya deh, ini sudah. Iya. Terima kasih ya. Gimana tadi? Ada tukang sayur datang. Sampai sampai di sini ya. Ini bin-bin yang ini udah nggak masuk buat saya. Saya taruh sini. Ini juga. Ya dari sortiran ini sama masih ada beberapa yang skip. Ya mungkin masih oke lah. Masih bisa dimaklumin lah ya. Mata malam-malam sih. Saya mencari bin yang kayak gini. Terserah sih orang bilang lebay lu. Iya, biarin aja. Saya mencari bin-bin yang punya lekukan cantik. Memang dikategorikan sebagai bin yang bener aja gitu. Ini bin normal. Kalau kalian memang punya jaringan internet, willing to search defect itu seperti apa, membaca kopi itu, teman-teman nggak sekedar mendengar dari kalian yang di kursus sana, nggak cuma mendengar dari si baristanya membahas tentang bin, tapi kalian juga mesti baca jurnal tentang kopi, baca ilmiah tentang kopi, baca eksperimen orang membelah struktur kopi, bedanya kopi A sama kopi B, dia belah strukturnya seperti apa, kenapa dia lebih strong dari kopi varietal A dan kopi varietal B. Di luar itu memang udah melibatkan sains si kopi ini. Kalau di sini simply kayaknya saya belum pernah dengar sih. Di sini memang ada saintis yang gila banget sama dunia kopi sehingga dia membedah semua kopi-kopi yang ada di Indonesia. Kayaknya nggak gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi membaca, tapi nggak cuma membaca, nggak cuma mendengar, nggak cuma kursus, nggak cuma membaca, tapi kalian explore juga segala jenis varietal, segala jenis origin, segala jenis klaim. Explore, nanti dari situ kalian bisa memutuskan, bisa memetakan, oh seperti ini bin-bin yang beredar di Indonesia. Ini yang mereka sebut grade 1 versi roastery A, B, C, D gitu ya. Nah, ini dari yang oke ini saya pisahkan ini, lalu saya pindah ke ini kategori bin yang ya masih oke nih. Ini immature, ini cacat buat saya. Tapi ini mungkin masih saya bisa maklumin lah. Ini masih bisa saya roasting. Apa tuh? Ketinggalan. Oh, telur ketinggalan. Ya. Taruh sini aja meja. Oke. Makasih ya, Pak. Siap. Telur ketinggalan. Telurnya oke nggak nih? Oke. Oke. Ini bin yang masih bisa saya roasting, dan mungkin ini akan saya roastingnya sebagai espresso aja. Masih oke. Buat saya ini nggak masuk di kategori specialty, nggak di kategori grade saya. Grade 1 ini kategori yang istilahnya grade mungkin kalau di kita buat kopi saset mungkin ya. Ini nggak masuk kategori saya.
Dan kalian tapi ini bisa ditemukan di banyak roastery. Jadi kalau roastery itu misalkan dia dapat sekarung goni gitu, dia ambil sekilo atau dia ambil 5 kilo, dia akan sortir mungkin simply yang bener-bener bin babak belurnya mungkin ya. Kalau ini dia nggak akan ambil sih, karena dia akan rugi kalau dia ini diambil, terus dia akan, kalau dia jual ini sebagai apa nanti bingung. Jadi better dia ini dicampur sama ini ya udah. Lalu berikutnya adalah bin lanang. Saya punya lanang pakas Family Amber, tapi kayaknya nggak cukup untuk saya blend pakas lanang. Pakas lanang itu cuma dikit, Family Amber itu. Lalu ini nih. Ini adalah buat saya bin yang nggak bisa ditoleril. Ini nggak ada toleransinya buat saya. Kenapa? Karena ini ada shell, ada triangle, ada pecah, ciut, pel, mati, dan kepotong lain-lainnya, busuk dan kena insek. Ini adalah bin-bin yang gak super. Ini bin mesti dibuang, udah jangan di roasting sih. Kalau buat saya ini akan dibuang. Nih kayak gini, kalian bisa lihat lah ya. Saya percaya kok kalian lebih jago dari saya. Jadi harusnya ini buat saya nggak masuk, buat kalian juga ya. Lihat deh. Buat saya ini nggak masuk grade 1, nggak masuk specialty, walaupun orang-orang bilang specialty memang ada kelasnya, ada kelas 1, 2, 3, 4 ya kalau nggak salah, 3, jadi 100% sempurna, 90, 80 ya, mungkin 3 lah ya, 3 kelas, saya lupa untuk bahasan itu. Kalau saya nggak usah nanggung pak, kalau bicara specialty ya udah 100% aja ya, defect 1% lah gitu. Grade 1 juga gitu, grade 1 itu kalau kalian baca itu memang ada toleransinya kok. Si grade 1 ada toleransinya, grade 2 ada toleransinya, grade 3 ada toleransinya. Cuman buat saya kalau klaimnya grade 1 toleransi paling minimal ya, misalkan defectnya 1% lah, atau ukurannya. Saya pernah bahas ya soal grade itu, pernah bahas kayak pernah bahas deh, pernah bahas ukurannya di bahasan saya kayaknya di specialty deh, bacotan specialty. Nah kalau dari total ini misalkan yang kelihatan ya cuman 1-2 itu masih oke buat saya, tapi kalau udah perlu disortir kayak gini, waduh itu klaim grade 1 ala-ala. Nah sekarang kita akan cek berapa sih total dari 1 kilo ini yang busuknya. Kita akan timbang 100 gram, anggap aja 100 gram buat saya. Lalu kita akan cek si siapa nih, si lanangnya 99 gram, hampir 198. Lalu kita akan cek si bin. Buat saya ini kategorinya adalah bin defect, tapi bisa dimaklumin karena sayang kalau dibuang. Kita cek 310, 198, pelanin dong Ray, 300. Nah kita akan cek si bin yang buat saya bin oke nya ya, bin grade 1 ala-ala. Uh, 400 dari total 1 kilo buat saya. Bin beneran grade 1-nya sekitar 484, sisanya setengahnya. Ini berarti dari 1 kilo ini 10% ya, 10% kurang lebih sorry, 10%, si lanangnya 10%, dan ini yang lumayan, tapi ini masih bisa disortir lagi. Nah saya bicara yang bin ini ya, bin yang lumayan jelek ini
Ini bisa saya sortir lagi menjadi dua kategori. Yang pertama, saya mencari kategori yang immature. Lalu yang kedua, saya mencari tiny bean kayak gini nih. Nah, kayak gini. Tapi ini akan ini sebenarnya nggak cacat, tapi ini tiny bean aja. Saya akan cari bin-bin yang segede gini semua. Nah, tapi sebenarnya kayak ini di sini bin yang kecil kayak gini tuh dikit, nggak sebanyak di waktu itu di mana ya, di Vogue kalau nggak salah, nggak sebanyak di Vogue. Saya lupa lah. Atau nggak sebanyak di Hue Tananggo, tapi itu bukan specialty, itu komersial. Atau ya segini nih, saya cari ukurannya segini semua. Tapi nggak perlu, biarin aja, karena nanti saya ini akan jadiin espresso roast, biarin aja. Yang ini saya akan coba nanti pakai manual brew, tapi saya nggak akan set di light roast garis keras. Saya akan main-main di light to medium aja supaya nyaman ya. Kita akan main-main di sana. Oke. Lumayan capek bacotin segini. Cukup ya. Semoga ini bisa mengclarify. Katanya saya pernah ngomong heirloom itu kok kecil-kecil banget. Yes, saya pernah ngomong itu. Saya bilang kok nggak segede-gede. Dia bilang kok compare-nya sama bin lokal ya, bin Indonesia ya. Saya nggak compare secara literal sih, cuman saya bilang bin kita tuh segini, kenapa bin ini tiny banget sih, compare segitu. Nggak direct membandingkan, enggak sih, cuman kayak kok ini kecil banget ya, kan kesel gitu ya, apa iya sekecil-kecil itu gitu. Ternyata enggak. Dari Vogue saya dapetin memang bin Ethiopia bisa kita set merata, yang besar, yang kecil, dan yang lanang memang saya pisahkan, sama halnya dengan Guji Sakiso. Kita akan coba nanti di roasting seperti apa, apakah belang bonteng, kita akan cek. Kalau saya satuin ini, saya roasting pasti akan ada belang bonteng. Teman ala-ala bilang yang punya roastery, ya lu kan cuma 200 gram, kita roasting 5 kilo. Iya, tapi kan pemanasannya sama sistemnya. Saya 500 gram pakai pemanasan yang sederhana, 200 gram pakai pemanasan yang sederhana. Wadahnya juga kecil, ya kan, sampel. Harusnya kita bekerja di logika yang sama. Kalian 5 kilo, ukuran roastingnya pakai mesin pula, harusnya lebih sempurna. Lalu pemanasannya harusnya lebih menyeluruh, lebih konsisten, dan hasilnya harusnya lebih sempurna dari saya bikin 200 gram. Jadi logika itu nggak berjalan buat saya. Kembalikan lagi ke binnya. Kalau kalian green binnya punya kandungan air yang sama, punya ukuran yang sama, dia akan more or less matangnya sama. Tapi kalau kalian misalkan ada yang tiny bean, ada yang ini, di durasi yang sama, beberapa akan matang lebih lama, beberapa akan mentah, dan apalagi misalkan airnya beda-beda, atau yang rusak ini tetap dimasukin, ya udah, jadi semuanya akan belang bonteng juga. Jadi saya akan membuktikan Guji Sakiso banyak roastery klaim karena kita prosesnya natural, Kak. Jadi hasilnya nggak akan merata. Oke. Saya akan tes karena saya beberapa kali roasting di natural merata-merata aja. Kalau saya roasting slaughter ulang si binnya, kita akan tes Guji Sakiso dengan natural, apakah dia akan belang bonteng walaupun 200 gram. Saya nggak tahu ya, mungkin saya yang salah compare 200 gram dengan 5 kg. Harusnya logika berpikirnya sama sih harusnya. Semoga saya nggak salah. Kalaupun saya salah, yaudah tolong disorrykan. Oke, ini kita roasting. Sementara saya akan closing dan saya akan bikin kopi dulu. Habis itu saya roasting ya. Kita akan bahas tentang si roastingnya seperti apa. Saya akan roasting yang ini dulu. Saya akan roasting yang ini, lalu
di waktu bersamaan, bukan di waktu bersamaan. Abis itu lanjut saya akan roasting ini. Jadi nanti saya akan punya 2 biji sakeso, satu yang babak belurnya, satu yang yang sempurnanya. Oke. Lalu saya sekarang akan brew si Caswell Ethiopia Guji Uraga. Lobet. Lobet. Uraga juga lobet kan? Oke, Guji Uraga. Saya akan brew pagi-pagi ini, oke? Teman-teman, Jadi aku pakai apa? di charge dulu aja di kamar Raka tuh, ada di kamar depan. Colokin dulu aja. Ya. Dimatiin biar cepet si ngecasnya. Yes. Saya punya Caswell, jadi saya juga akan kembali ke roster lama lagi. Jadi kita akan bahas, kita akan cek. Caswell saya pernah videokan beberapa setahun lalu kalau nggak salah. Nggak nyampe. Era-era pandemi kalau nggak salah ya. Caswell saya pilih CRK. Memang binnya lumayan. Roastingnya oke. Hasilnya juga oke. Enak banget. Sekarang saya akan cobain Caswell Guji Uraga ya. Oke teman-teman, ini Caswell Guji Uraga. Nih. Yes. Kita akan brew pagi ini. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman.